Tapi sayangnya di situ lagi-lagi misleading information mungkin yang dia terima. Dia bilang sudah hampir 100% pengungsi Aceh tidak hidup di tenda, tapi ternyata fakta berbicara berbeda. Jadi kalau menurut saya Prabowo ini demensia. Dia sudah pikun. Presidennya kan lansia, lemot gerakannya. Lagian lansia ngapain sih jadi presiden? Punya wakil juga pelangap-pelongo tuh wakil presidennya. Lagian anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, nih negara maksa. Tau nggak, udah ketuaan jadi presiden, masih kemudaan jadi presiden. Ngawur makanya jadinya. Udah nggak usah lama-lama. Wewo, lo seenak jidat menyerukan untuk melindungi Israel. Lo seenak jidat menyerukan untuk memberikan keamanan, menjamin keamanan terhadap negara setan itu. Tapi lo nggak mampu menjamin keamanan, nggak mampu melindungi prajurit-prajurit kita yang sedang bertugas di negara-negara konflik seperti di Libanon. Beliau kan sering ngomong sambil gerak meja loh. Iya, iya. Merah putih, betul nggak? Iya. Iya kan? Iya, iya. Merah putih itu nggak gebrak meja, merah putih itu mutiara hati. Mau diculik lu, mau direndam di air, mau ditaruh di kolam. Bung Karno itu di penjara di Bandung berapa lama? Iya. Di sel yang segede meja ini. Iya, iya, Have you iya, been to iya. the cell? Iya. Kecil banget segede meja ini. Iya. Gak bisa gerak. Coba. Nggak takut Bung Karno? Dia jangan cuma bajunya kayak pengen Bung Karno, jiwanya dong Bung Karno. Wah. Mereka pergi dengan gagah. Mereka pergi dengan keberanian dan membawa bendera merah putih. Tapi pulang tanpa suara dari pemimpinnya. Praka Faizal, Kapten Zulmi, Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Selamat jalan pahlawan. Negeri ini tidak layak kehilangan kalian. Sebagai saudara kami tidak rela. Mungkin saja pemimpin kita tersandera oleh Israel atau Amerika. Kita nggak tahu. Tapi kita menebak tentu boleh. Jika negara lain prajuritnya gugur, mereka akan mengecam keras, presidennya marah. Tapi presiden kita tenang saja. Luar biasa. Anjir, Malaysia loh ternyata. Tadi gue kira Indonesia nih di beritanya. Ini kan kayak ada dua keluarga ya, keluarga satu dan keluarga dua, yang anak-anaknya sama-sama main di pinggir jalan. Keluarga satu, salah satu anaknya udah meninggal ketabrak mobil. Anaknya yang lain nggak disuruh pulang. Tapi keluarga dua lah yang nyuruh anak-anaknya pulang buat nggak main lagi di sana. Apa yang ada di pikiran keluarga satu? Aneh banget. Sahabatku, sebetulnya agak aneh ya. Pak Prabowo itu dalam memberikan ucapan bela sungkawa kepada 3 prajurit kita yang tewas di Libanon, itu melalui Instagram Story. Itu kan cuma 24 jam bisa hilang ya. Sebetulnya biasanya yang resmi ya, seorang kepala negara memberikan ucapan bela sungkawa itu melalui kanal-kanal protokol dan dokumentasi negara. Seperti satu, surat resmi kenegaraan. Yang kedua, siaran pers sekretariat negara. Yang ketiga, pidato langsung, oke. Yang keempat, melalui media sosial agar luas jangkauannya dan cepat, oke. Yang kelima, takziah langsung. Nah, ini yang bermasalah ini adalah Pak Prabowo kenapa cuma Instagram Story saja gitu loh. Itu kan ya 24 jam bisa hilang kan. Dan apakah karena kita masuk BOP itu ya akhirnya kita tidak bebas, akhirnya kita tidak proporsional gitu. Ya oke lah, itu masalahnya ya. Itulah masalah. Saya betul-betul paling galak kepada Prabowo belakangan ini, sampai ini saya mungkin sedikit cerita. Saya harus ceritakan ini. Tiba-tiba saya dihubungi oleh istana. Saya tiba-tiba dihubungi oleh istana, tapi saya pikir mereka akan marah-marah ke saya, tapi tidak, saya perlu sebutkan namanya. Kita tahu siapa di istana ini yang selalu beratasnamakan istana itu. Saya pikir akan marah, tapi ternyata dia berterima kasih karena saya sudah mengingatkan bahwa Prabowo lebih baik memperhatikan rakyatnya sendiri daripada hanya runtang-runtung dengan Trump. Dan mereka mengatakan dengan ini Pak Prabowo akan sholat Id di Aceh sesuai dengan sarannya Mas Islah katanya. Terus saya nggak menyarankan sholat Id di Aceh kok. Saya bilang coba lebih baik konsentrasi ke pemulihan pasca bencana di Aceh. Ya ini akan kita wujudkan dengan sholat Id di Aceh katanya. Di mana sholat Idnya? Di Masjid Baitur Rahman. Oh salah dong. Kalau mau lebih epik ya sholat Idnya itu bersama pengungsi di Pidi atau di Tamiang, saya bilang. Oh iya ya, akan kami pertimbangkan. Dan ternyata memang bersama pengungsi. Tapi sayangnya di situ lagi-lagi misleading information mungkin yang dia terima. Dia bilang
Sudah hampir 100% pengungsi Aceh tidak hidup di tenda, tapi ternyata fakta berbicara berbeda. Jadi kalau menurut saya, Prabowo ini demensia. Dia sudah pikun. Jadi sama seperti halnya perang Iran melawan Amerika, yang bisa menghentikan perang itu sebenarnya bukan negosiasi syarat dan prasyarat yang akan diajukan masing-masing. Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo. Nggak ada pilihan lain. Ya dengan segala hormat harus saya katakan begini, karena memang kita kan diajarkan oleh buku-buku Fukuyama, The Origin of Political Order. Kalau kita bicara tentang teror, ini mohon maaf saya tidak menjebak teman-teman untuk makar, enggak. Tapi memang kalau kita bicara tentang konsepnya Fukuyama, kalau kita tahu kepala Bais mundur atas teror kepada Andri Yunus dan seterusnya, kalau kita bicara tentang the origin of political order, ya seharusnya memang political order itu the originnya adalah presiden sendiri. Orang menjadi berani untuk meneror rakyatnya, ya dia karena merasa sami'na wa ata'na dengan presidennya. Dia merasa didukung, dia merasa mendapatkan ruang. Ya hari ini kan memang negara ini dikepung oleh tentaranya sendiri. Sama seperti Kopdes, mobil yang diimpor dari India dan seterusnya, ini kan tentara semua. Belum lagi polisi yang disuruh tanam jagung yang pura-pura berhasil panennya padahal gagal semua. Belum lagi dapur-dapur MBG yang dilakukan oleh polisi yang tidak minta anggaran dari negara. Dari mana anggarannya? Jangan-jangan dia meres rakyat. Jangan-jangan dia melindungi illegal mining. Kan kita nggak tahu. Kita negara berdaulat bukan? Berdaulat dong. Bermartabat bukan? Harus bermartabat. Harus. Sekarang si BOP itu dibentuk dengan ngomong untuk menegakkan perdamaian. Ya. Kalau saya jadi Presiden Prabowo, saya langsung, kan dia deket nih, udah temen dong, udah bukan, Ya. oi, Trump, Bisa halo. telepon setiap saat. Ya, halo Trump, lu gila lu ya. Kan gue udah bilang, gue ikut ke situ kalau perdamaian. Sekarang lu jadiin war, gue cabut ah. Nggak ikut Ya, campur ya, lu ya, sama ya. rakyat gue, lu gila. We have the reason. Itu dong, karena kita sama sejajar. Kita bukan anak buah Amerika Serikat, kita bukan anak buah Trump. Dan kita nih sama Amerika beda darah. Kita turun Atlantis. Kalau udah untuk demi bangsa dan negara Republik Indonesia, beliau kan sering ngomong sambil gerak meja loh. Iya, iya. Merah putih, betul nggak? Iya. Iya kan? Iya, iya. Merah putih itu nggak gebrak meja, merah putih itu mutiara hati. Mau diculik lu, mau direndam di air, mau ditaruh di kolam. Bung Karno itu di penjara di Bandung berapa lama? Iya. Di sel yang segede meja ini. Iya, iya, Have you iya, been to iya. the cell? Iya. Kecil banget segede meja ini. Iya. Gak bisa gerak. Coba. Nggak takut Bung Karno? Dia jangan cuma bajunya kayak pengen Bung Karno, jiwanya dong Bung Karno. Wah. 29 Maret 2026, Raka Faridal Ramadan gugur ditembak artileri Israel di Lebanon. 30 Maret 2026, Kapten Zulmi Aditya Iskandar gugur. Sertu Muhammad Nur Ikhwan gugur. Mereka sedang mengevakuasi rekan mereka yang terluka. Tapi kendaraan mereka diserang meledak tengah misi perdamaian. 3 putra bangsa pulang dalam peti mati. Bukan karena kalah perang, tapi ini dibiarkan. UNIFIL mengutuk keras, PBB mengutuk keras, Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk keras. Bahkan pemimpin Spanyol mengutuk keras kejadian ini. Pemimpin dunia mengutuk keras. Dan presiden negara yang prajuritnya gugur ini tidak mengutuk keras, dia diam saja, sibuk kunjungan ke Tokyo. Dan Israel bilang apa? Perlu ditinjau dulu, belum tentu kami yang salah. Itu kata mereka. Prajurit kita gugur, kendaraan kita diledakkan, sementara pelakunya masih berdalih. Presiden kita diam saja. Ada apa, Mr. Presiden? Emak ini heran. Kalau rakyat mau turun ke jalan, Prabowo bilang silahkan. Tapi ketika prajurit Indonesia gugur di tangan Israel, keberanianmu di mana? Hei, Mr. Presiden. Mereka pergi dengan gagah. Mereka pergi dengan keberanian dan membawa bendera merah putih. Tapi pulang tanpa suara dari pemimpinnya. Raka Faizal, Kapten Zulmi, Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Selamat jalan pahlawan. Negeri ini tidak layak kehilangan kalian. Sebagai saudara kami tidak rela. Mungkin saja pemimpin kita tersandera oleh Israel atau Amerika. Kita nggak tahu.
Tapi kita menebak tentu boleh. Jika negara lain prajuritnya gugur, mereka akan mengecam keras, presidennya marah. Tapi presiden kita tenang saja. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hai Channel, apa kabar? Jumpa kembali, semoga sehat selalu ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu juga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Hai Channel, jika kita simak sampai tuntas dari video-video yang coba saya tayangkan tadi, ada dari Pak Islah ya, ada juga dari Bu Koni, dan dari para netizen ada mak-mak tak biasa ya. Jujur saja, kalau bagi saya secara pribadi ini sangat mewakili ya apa yang saya pikirkan sebagai rakyat dan apa yang ingin kita sampaikan sebagai rakyat. Ada keanehan, ada kejanggalan, ada hal yang agak lain ya dengan Pak Presiden kita ini. Terkait yang paling baru itu adalah gugurnya putra terbaik kita ya, 3 anggota TNI terbaik yang gugur di Lebanon dan syahid ya di sana. Aneh sekali ya sikap dan respon Pak Presiden yang hanya, saya katakan hanya menyampaikan bela sungkawa melalui sebuah media sosial ya, walaupun memang ada sanggahan, ada penjelasan bahwa karena memang beliau sedang berkunjung di luar negeri mungkin ya, begitu sibuknya dan tidak ada ruang untuk melakukan sebuah pernyataan resmi. Namun bagi saya sih secara pribadi menganggap bahwa seandainya walaupun beliau sedang di luar dan negara yang dikunjungi tersebut pasti sangat paham begitu kehilangannya bangsa ini oleh 3 prajurit pilihan ini ya, tentu mereka juga akan memberikan ruang dan mungkin akan membantu ya untuk melakukan apakah sebuah pernyataan resmi dan lain sebagainya. Namun pada titik ini saya sedikit melakukan hipotesa ya, kalau saya hubungkan dengan hiruk pikuk ijazah atau dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi, di mana kalau kita ikuti perkembangannya semakin ke sini itu kan posisi Pak Jokowi ini semakin terdesak ya. Ini setidaknya dari kacamata saya ya, saya melihat bahwa posisi dari pihak Pak Jokowi ini semakin terdesak. Dan saya ingat ya bahwa Pak Prabowo juga pernah menyampaikan sebuah pidato atau apakah itu sebuah curhat begitu ya, bahwa ijazah saja dipersoalkan katanya. Kalau ijazah Pak Jokowi dipersoalkan, jangan-jangan nanti ijazah beliau juga dipersoalkan. Itu kira-kira cuplikan pidato yang pernah saya tonton. Dan juga tentang hopengnya ya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini. Saya menduga saja ya sebagai sebuah hipotesa, jangan-jangan memang Pak Prabowo memberikan ruang kepada Pak Jokowi untuk mengambil momen ini untuk menaikkan kembali, mengupgrade lah ya setelah begitu posisinya terdesak ya. Kemudian juga kalau kita hubungkan bagaimana dengan Gibran ya sebagai wapres, tentu ini dengan kunjungan Dubes Iran seolah-olah mengangkat kembali begitu ya daya tawar Gibran sebagai wapres maupun Jokowi di sisi ijazahnya. Jadi ya seperti kita saksikan lah ya bagaimana para termul begitu gempita girang ya dengan peristiwa yang terjadi baru-baru ini, yaitu kunjungan dari Dubes Iran ya kepada Pak Jokowi. Artinya mereka terus melakukan sebuah amplifikasi ya, seolah-olah Pak Jokowi ini memang sangat disegani dan dunia luar itu sangat menghormati begitu ya. Setidaknya kalau saya ikuti gegap gempitanya para termul di sana itu kurang lebih seperti itu ya, diwakili oleh buzzer-buzzernya di media sosial. Bagaimana menurut sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih kalau sudah menonton ini sampai tuntas ya. Juga terima kasih banyak sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe
silahkan subscribe channel ini ya, yang mencoba untuk mensuarakan atau membantu sebagai jembatan suara rakyat yang kita harapkan mudah-mudahan terwakili ya sebagai rakyat. Demikian, sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Aku qouli hadza wa astagfirullahi wa lakum. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Konoha mengecam keras serangan Israel yang menewaskan pasukan perdamaian TNI di Lebanon. Mengecam, mengutuk, mengutuk. Apa ngaruhnya? Kata-kata seperti itu dianggap tai bagi negara-negara iblis, ya. Bagi negara-negara setan seperti Israel itu ya. Nggak ada ngaruhnya. Dari dulu mengecam, mengutuk. Ya. Ngaruhnya apa? Apakah setelah memberikan kecaman keras Israel runtuh, hancur? Enggak. Apakah setelah Konoha mengutuk Israel remuk? Hah? Enggak, ya. Enggak ada ngaruhnya kata-kata mengecam, mengutuk. Apa? Enggak ada ngaruhnya, ya. Kata-kata mengecam, mengutuk itu dianggap tai, ya, bagi negara-negara setan seperti Israel itu ya. Bom balik, dibalas pakai bom, bukan pakai mengecam, mengutuk. Apaan? Pakai bom, ya, pakai rudal seperti Iran, ya. Bukan pakai kecaman, bukan pakai kutukan, nggak berlaku, ya. Mengecam, mengutuk. Coba berani nggak bom balik, hah? Jangan beraninya cuma sama rakyat sendiri ya. Rakyat lagi menyuarakan kebenaran, diintimidasi, diancam, bahkan disiram pakai air keras, ya. Coba berani nggak tuh nyerang balik Israel? Hah? Berani nggak? Woi roleng, lu lihat, kalian lihat ya. Musuh kalian itu bukan rakyat ya. Nih otaknya dipakai otak, ya. Musuh kalian bukan rakyat. Musuh kalian penjahat bersenjata seperti Israel yang sudah jelas membunuh teman-teman kalian yang ada di perbatasan, ya. Wewo, lo seenak jidat menyerukan untuk melindungi Israel. Lo seenak jidat menyerukan untuk memberikan keamanan, menjamin keamanan terhadap negara setan itu. Tapi lo nggak mampu menjamin keamanan, nggak mampu melindungi prajurit-prajurit kita yang sedang bertugas di negara-negara konflik seperti di Lebanon, ya. Terus ngaruhnya apa setelah lo bergaul, ya, sama presiden-presiden tai, ha? Bergaul sama negara-negara pengecut, negara-negara setan, ngaruhnya apa, ha? Percuma, ya. Opini lo, narasi lo, gagasan lo, ide-ide lo nggak bakal dianggap, nggak bakal, ya. Terhina, Konoha itu terhina, dihina bahkan. Terbukti hari ini, ya. Prajurit kita tewas dihantam senjata Israel, ya. Coba langkah apa? Mau ngelakuin apa setelah prajurit kita tewas di Lebanon, nah? Nggak cukup dengan hanya mengecam, mengutuk, ya. Nggak cukup itu, ya. Kami sebagai rakyat nggak terima, ya. TNI tewas di Lebanon, nggak terima, ya. Kami cinta TNI, ya. Saya nggak terima TNI dijadikan tumbal, ya. Coba lo bisa apa, wo? Nah, lo bisa apa setelah TNI tewas di Lebanon? Hah? Lo bisa ngelakuin apa, hah? Wo, lo itu sedang menjadi presiden beneran, ya. Bukan sedang menjadi presiden-presidenan. Jadi lo jangan seenaknya, jangan sekarpe dewek, ya. Pinter dikit lo, jangan bego, ya. Jangan tolol, ya.
Bangsat. Biadab itu Israel ya. Coba kalau negara nggak berani dengan Israel, nggak mau serang balik Israel, biar kami rakyat yang menggempur itu Israel. Yang penting udah mendapatkan izin dari presiden sama DPR ya. Wah, lo izinin rakyat untuk berperang. Woi DPR, coba kalian izinin rakyat nih untuk berperang melawan Israel. Coba persenjatai kami nih ya, biar kami gempur itu negara iblis, negara kecil segini. Israel kalau digempur, apa ngaruhnya sih ya Allah, hingga sampai gabung BOP kayak tadi. Ya Allah ya Robbi, TNI mati ya Allah, innalillahi ya Allah ya Robbi. TNI mati di perbatasan Libanon, diserang Israel, tapi nggak mau bales. Kacau, terhina ini, Konoha terhina ya, kacau ya.